Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam mata pelajaran kimia untuk melanjutkan materi ikatan kimia mengenai bentuk molekul. Masih dengan Bunda Anitia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari KD 3.6 yaitu menerapkan teori VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul itu dapat diramalkan dengan dua cara. Yang pertama, teori VSEPR, dan yang kedua, teori domain elektron. Kita bahas satu persatu ya. Teori VSEPR itu meramalkan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron, yaitu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dalam kulit valensi atom pusat. Dalam teori VSEPR, urutan kekuatan tolakan pasangan elektron, yaitu tolakan antar PeB lebih besar daripada tolakan antara PeB dengan PeI, dan tolakannya lebih besar daripada tolakan antar PeI. Yang kedua, teori domain elektron. Apa itu domain? Domain elektron itu berarti pasangan elektron. Jadi ada dua jenis domain elektron ya. Yang pertama namanya PeI, yang kedua PeB. Jadi PeI adalah pasangan elektron ikatan dan PeB adalah pasangan elektron bebas. Nah, PeI itu sendiri, pasangan elektron ikatan, adalah sepasang elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan PeB atau pasangan elektron bebas adalah sepasang elektron pada atom pusat yang tidak terikat pada atom lain. Jadi, kita sudah mempelajari ya, yang mana yang termasuk PeI dan yang mana yang termasuk PeB. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumus menentukan bentuk molekul. Rumus yang digunakan yaitu AX E di mana A adalah atom pusat ya. Untuk atom pusat ini nanti kita tentukan elektron valensinya, EV-nya. Nah, X sendiri adalah PeI atau pasangan elektron ikatan ya. Jadi X itu kita lihat jumlah atom yang diikat oleh A, si atom pusat tadi. Itulah nilai X-nya untuk mengisi titik-titiknya. Nah, yang berikutnya E. E itu adalah PeB atau pasangan elektron bebas. Bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan E itu dengan membagikan hasil pengurangan antara elektron valensi atom pusat dikurangi PeI, yaitu X tadi ya, terus dikalikan B dibagi 2. Nah, B itu sendiri adalah jumlah elektron yang dibutuhkan oleh pasangan elektron ikatan untuk menjadi stabil. Baik, kita bahas lebih lanjut ya mengenai E ini tadi, si PeB pasangan elektron bebasnya. Rumus untuk menentukan nilai E atau pasangan elektron bebas itu diambil dari elektron valensi atom pusat dikurangi pasangan elektron ikatan dikali B dibagi 2 ya. Elektron valensi atom pusat itu bisa kita ketahui dengan melihat posisi atom pusat pada golongan berapa di tabel periodik. Ingat, untuk menentukan golongan suatu atom pada tabel periodik itu bisa kita lihat dari elektron valensinya ya. Nah, berikutnya B itu apa? B adalah jumlah elektron yang dibutuhkan oleh X. Ya, yang dibutuhkan oleh X untuk menjadi stabil. Jadi untuk menjadi stabil itu bisa duplet ataupun oktet. Langsung kita masuk saja ke contoh. Kita ambil contoh yang pertama. Misalnya X-nya atau pasangan elektron ikatannya ya atom H. Nah, atom H itu elektron valensinya adalah 1. Untuk menjadi stabil, atom H butuh 1 elektron. Nah, karena dia membutuhkan 1 elektron, maka nilai B-nya sama dengan 1. Yang berikutnya contohnya adalah atom Cl atau klor. Atom Cl
itu terletak pada golongan 7A, jadi elektron valensinya 7. Nah, atom Cl untuk menjadi stabil membutuhkan 1 elektron, karena atom Cl stabil pada kondisi oktet, elektron valensinya 8. Jadi, karena atom Cl membutuhkan 1 elektron untuk menjadi stabil, maka nilai B sama dengan 1. Contoh yang terakhir di sini ada atom O. Atom O memiliki elektron valensi 6. Ya, karena atom O terletak pada golongan 6A, maka elektron valensinya 6. Nah, atom O ini membutuhkan 2 elektron untuk menjadi stabil. Dia stabil pada kondisi oktet. Nah, karena atom O membutuhkan 2 elektron untuk menjadi stabil, maka nilai B-nya adalah 2. Jadi itu tadi ya cara untuk menentukan nilai B. Nah, untuk atom-atom yang membutuhkan 1 elektron agar menjadi stabil itu disebut atom monovalen. Beberapa di antaranya yaitu atom hidrogen, fluor, klor, brom, dan iod. Ya, kalau kayak atom O itu membutuhkan 2 elektron untuk menjadi stabil, maka dia disebut atom divalen. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Langsung masuk ke contoh menentukan bentuk molekulnya. Contoh yang pertama yaitu NH3. Molekul NH3. Nah, di sini kita ketahui bahwa atom pusatnya adalah N. Ini sebagai atom pusat. Lalu pasangan elektron ikatannya PeI itu adalah 3. Ini ya, jadi atom pusatnya ini mengikat 3 atom H. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Atom pusat mengikat 3 atom H sehingga nilai X-nya sama dengan 3. Nah, A-nya sudah ada, X-nya sudah ada, nih ya. Lalu sekarang kita menentukan nilai E. E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang pasangan elektron ikatan dikali elektron yang dibutuhkan. Lalu dibagi 2. Langsung kita masukkan nilainya. Elektron valensi atom pusatnya adalah N. N terletak pada golongan 5A. Maka elektron valensinya adalah 5. 5 dikurang. Nah, X-nya sendiri di sini adalah atom H. Ya, sebanyak 3. Berarti X sama dengan 3 kali B. Atom H, elektron valensinya adalah 1. Untuk menjadi stabil, atom H butuh 1 elektron lagi. Ya, jadi nilai B-nya adalah 1. Lalu kita bagi 2. Nah, 5 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 dibagi 2. Ini sama dengan 2/2, yaitu sama dengan 1. Jadi nilai E adalah 1. Maka rumus molekulnya A, X, nilai X sama dengan 3 ya. AX3, terus nilai E-nya sama dengan 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya, jadi AX3E. AX3E bentuknya adalah piramida trigonal. Contoh yang berikutnya yaitu XeO2. Nah, XeO2 atom pusatnya adalah Xe. Ya, Xe bertindak sebagai atom pusat. Nah, elektron valensi atom pusat adalah 8. Karena Xe terletak pada golongan 8A, maka elektron valensinya adalah 8. Yang berikutnya kita tentukan nilai X. X yaitu pasangan elektron ikatan. Jadi ada berapa atom yang terikat ke atom O? Maaf. Yang berikutnya kita menentukan nilai X. Nilai X adalah pasangan elektron ikatan. Jadi ada berapa atom yang terikat ke atom pusat ini tadi? Nah, ada 2 O yang terikat ke atom pusat. Berarti nilai X-nya adalah 2. Ya, jadi nilai X sama dengan 2. Nih. Nah, yang terakhir kita menentukan nilai E, yaitu pasangan elektron bebasnya. Nilai E itu dipakai rumus
elektron valensi atom A dikurang pasangan elektron ikatan dikali elektron yang dibutuhkan untuk menjadi stabil lalu dibagi 2. Nah, elektron valensi A tadi di sini nilainya 8 karena Xe terletak pada golongan 8A ya, elektron valensinya 8 lalu dikurang X. X-nya sama dengan 2. Nih 2 dikali B. B ini apa? B berarti elektron yang dibutuhkan oleh X untuk menjadi stabil. Nah, X-nya di sini adalah O. Untuk menjadi stabil, O butuh 2 elektron. O itu terletak pada golongan 6A. Ya, 2, 6. Ini konfigurasi elektronnya. Jadi elektron valensinya 6, maka dia membutuhkan 2 elektron untuk menjadi stabil. Nah, karena dia butuh 2 elektron untuk menjadi stabil, maka nilai B sama dengan 2. Lalu kita bagi 2. Nah, di sini 8 dikurang 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu dibagi 2 sama dengan 4/2. Sama dengan 2. Maka nilai E sama dengan 2. Sehingga rumus molekul dari XeO2 adalah A X nilainya 2 nih ya. Lalu E nilainya juga 2. Jadi AX2 E2 itu adalah bentuk V. Ya, bentuk V atau V shape. Contoh berikutnya yaitu menentukan bentuk molekul suatu ion. Di sini kita menentukan bentuk molekul dari NH4+ ya, kation yang bermuatan positif ya. Langkahnya masih tetap sama. Pertama kali kita harus menentukan atom pusatnya dulu. Di sini atom pusatnya adalah atom N. Yang berikutnya kita tentukan nilai X-nya. Nilai X yaitu jumlah atom yang terikat kepada atom pusat. Nih ada 4 atom H, berarti nilai X sama dengan 4. Yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya bahwa dalam menentukan nilai E, kalau dia suatu senyawa netral, itu dengan mengurangkan elektron valensi atom pusat dengan pasangan elektron ikatan dikalikan dengan elektron yang dibutuhkan untuk menjadi stabil lalu dibagi 2. Karena ini bermuatan, maka kita buat tambahannya di sini dikurangi muatannya. Ya, jadi langsung saja kita masukkan nilai dari NH4+ ini tadi. Elektron valensi atom pusat, di sini atom pusatnya N terletak pada golongan 5A, maka elektron valensinya 5, lalu dikurang pasangan elektron ikatannya X-nya. Jadi X-nya di sini ada 4, ya. 4 dikali B yang dibutuhkan oleh atom H untuk menjadi stabil. Ya, atom H punya 1 elektron valensi, maka atom H butuh 1 lagi untuk menjadi stabil. Berarti di sini B-nya 1. Lalu dikurang muatannya. Muatannya berapa? Positif 1. Berarti dikurang 1. Baru dibagi 2. Nah, hasilnya 5 dikurang 4 kali 1 sama dengan 4. Ya, lalu dikurang 1. Dibagi 2. Di sini 5 kurang 4 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0/2 sama dengan 0. Ini berarti nilai E itu sama dengan 0. Sehingga rumus yang terbentuk untuk bentuk molekulnya yaitu AX4 nih ya. AX4 E-nya sama dengan 0. Karena E sama dengan 0 nggak usah kita tulis. Nah, AX4 adalah bentuk tetrahedral. Contoh yang terakhir yaitu anion atau ion bermuatan negatif, SO4 2 negatif. Langkahnya masih tetap sama, kita tentukan dulu atom pusatnya. Di sini atom pusatnya adalah S. Lalu ada berapa atom yang terikat ke atom pusat? Ini ada 4O, berarti nilai X sama dengan 4. Sekarang kita tentukan nilai E-nya. Jadi nilai E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang
pasangan elektron ikatan atau nilai X-nya dikali B, elektron yang dibutuhkan untuk menjadi stabil, lalu dikurang muatan karena dia bermuatan atau berbentuk ion, lalu kita bagi 2. Nah, kita masukkan saja langsung elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya adalah S. S terletak pada golongan 6A, maka elektron valensinya adalah 6. Dikurang, di sini X-nya sama dengan 4. Nih ya, 4. X-nya adalah atom O. Atom O membutuhkan 2 elektron lagi untuk menjadi stabil. Berarti di sini 2. Ya, atom O membutuhkan 2 elektron lagi untuk menjadi stabil karena elektron valensinya 6. O 2, 6. Nah, di sini kelihatan bahwa atom O butuh 2 elektron lagi untuk menjadi oktet. Maka nilai B sama dengan 2. Lalu dikurangi muatan. Muatannya negatif 2. Dikurangi negatif 2. Baru kita bagi 2. Nah, kita masukkan langsung 6. Dikurang 4 kali 2 itu 8. Terus dikurang minus 2. Jadi ini tambah 2. Dibagi 2. Sama dengan 6 kurang 2 minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. 0 per 2 itu sama dengan 0. Maka rumus yang terbentuk yaitu A X sama dengan 4 nih ya. AX4. E-nya sama dengan 0. Jadi nggak usah dituliskan E-nya. AX4 bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Ini tabel untuk menentukan bentuk molekul ya. Setelah kita menentukan berapa PeI-nya, berapa PeB-nya, lalu kita dapatkan rumusnya. Nah, bentuk molekulnya itu ada dalam tabel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materinya bermanfaat. Dan jika kalian masih ada yang kurang jelas, silahkan diskusi di WA Group. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.